Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bayu Sujatmiko selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional Publik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desmond Satriawan. Di sini saya ingin memaparkan analisa saya terkait mengenai pendudukan militer Israel di Palestina. Nah, sebelum menjelaskan mengenai pendudukan militer Israel di Palestina, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai sejarah dari negara Israel. Pada tahun 1891, seorang jurnalis bernama Theodor Herzl itu melakukan liputan di Prancis yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap bangsa Yahudi. Di mana di situ Herzl menguatkan pendapat bahwa bangsa Yahudi itu harus membentuk suatu negara baru gitu, agar terhindar dari yang namanya diskriminasi. Ide dari Herzl ini pun ia wujudkan gitu. Dalam artian Herzl mewujudkan idenya dengan cara melakukan lobby terhadap negara barat, termasuk terhadap atau kepada Kekaisaran Ottoman gitu. Nah, ide dari Herzl ini sendiri didasarkan pada nasionalisme bangsa Yahudi, yang mana ini dikenal sebagai Zionisme. Nah, sejarah negara Israel. Pada tanggal 14 Mei 1948, David Ben-Gurion itu mendeklarasikan berdirinya Israel di hadapan 250 orang undangan di Museum Tel Aviv. Nah, menariknya di sini, David Ben-Gurion itu tidak sama sekali menyebutkan batas wilayah negara Israel. Ada anggapan bahwa David Ben-Gurion tidak menyebutkan batas wilayah tersebut untuk menghindari konflik dengan negara-negara Arab. Nah, pada akhirnya David Ben-Gurion sendiri itu menjabat sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan pertama Israel. Tepatnya pada tahun 1948 hingga 1953, kemudian dia menjabat kembali tahun 1955 sampai 1963. Nah, berkaitan dengan konflik antara militer Israel dengan warga sipil Palestina yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Di sini saya ada mengemukakan 5 poin, memaparkan ada 5 poin. Poin yang pertama mengenai bibit konflik. Jadi bibit konflik ini sendiri terjadi atau tercipta itu disebarkan oleh pihak Israel, di mana salah satunya pihak Israel itu memutus aliran listrik, yaitu ke speaker di Menara Masjidil Aqsa. Nah, kemudian konflik ini berlanjut atau diperparah dengan pada tanggal 7 Mei terjadi bentrokan di Masjidil Aqsa antara jamaah Palestina dengan polisi Israel gitu. Di mana di situ banyak warga sipil Palestina yang mengalami luka-luka akibat serangan dari polisi Israel. Dan kemudian konflik ini memperluas terhadap sengketa di sejarah atau berlanjut di sengketa sejarah. Di mana sejarah sendiri itu merupakan suatu wilayah yang ada di Yerusalem, di situ ada bangsa Yahudi dan penduduk Palestina tinggal di sana, di mana beberapa keluarga Palestina itu terancam diusir dari wilayah tersebut. Nah, akibat dari beberapa konflik ini, bentrok antara warga sipil Palestina dengan tentara militer Israel, maka terjadilah puncak perangnya atau puncak konfliknya yaitu antara Hamas dan Israel, tepatnya pada tanggal 7 Mei 2021. Adapun respon dunia, nah di sini dunia itu merespon prihatin terhadap apa yang terjadi di Gaza dan Yerusalem. Namun tidak semua pemimpin itu mengecam tindakan dari Israel. Salah satunya itu adalah Joe Biden, di mana Biden itu justru membuat statement bahwa Israel itu berhak melindungi diri dari serangan Hamas gitu, dengan cara melakukan serangan balik terhadap Hamas. Meskipun faktanya serangan dari tentara Israel itu justru lebih banyak melukai warga sipil Palestina. Nah, jika kita kaitkan dengan kejahatan hak asasi manusia, maka di sini saya mau mengemukakan bahwa ada 4 pasal yang mana menurut saya di sini telah dilanggar oleh tentara Israel. Jadi pasal yang pertama itu, kalau kita lihat banyak warga sipil Israel Palestina itu yang tewas akibat serangan dari militer Israel. Gimana jika kita kaitkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, tentara Israel itu melanggar pasal 3, yaitu setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, keselamatan sebagai individu. Di mana kalau saya baca berita terakhir ada sekitar 244 warga sipil Palestina itu yang meninggal, mayoritas itu anak-anak dan wanita, akibat dari serangan dari militer Israel. Dan ini menurut saya sudah termasuk sebagai kejahatan hak asasi manusia.
Nah, kemudian dalam konflik tersebut tidak jarang tentara Israel ini pun menahan, kemudian menangkap, menyiksa warga sipil Palestina, termasuk para aktivis Palestina gitu. Yang mana ini bertentangan dengan pasal 5 dan juga pasal 9 Deklarasi Human Rights tahun 1948. Di mana di situ dijelaskan di dalam pasal 5, tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau hina. Kemudian di pasal 9 tidak boleh seorang pun boleh ditangkap atau ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang. Nah, berkaitan dengan yang terjadi di sejarah, di situ kalau kita lihat banyak warga Palestina itu yang rumahnya digusur oleh tentara militer Israel. Nah, ini nih juga bertentangan dengan Deklarasi Human Rights, yaitu pasal 17 ayat 2, di mana tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena. Nah, di situ kan banyak rumah-rumah warga sipil Palestina yang digusur gitu. Nah, terakhir kesimpulan, di sini kesimpulan saya sudah secara sederhana, saya mengemukakan kesimpulan ada 2. Yang pertama, saya bisa katakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina sehingga menyebabkan warga sipil Palestina itu meninggal dunia merupakan kejahatan asasi manusia, sebagaimana yang saya paparkan sebelumnya. Kemudian, bahkan menurut saya, jika kita kaitkan dengan kedaulatan wilayah, apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina itu termasuk sebagai penjajahan, yakni pendudukan dengan menggunakan paksaan dan juga kekerasan gitu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.